Coba dibayangin, gimana kalau semua hukum fisika yang kita tahu-tahu bilang kalau dunia ini seharusnya udah hancur dalam sekejap? Nah, ini bukan film fiksi ilmiah loh, ini krisis beneran yang dihadapi para ilmuwan seabad yang lalu. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas solusi jenius yang menyelamatkan fisika, modal atom dari Niels Bohr. Dan ini bukan cuma sekedar diagram di buku pelajaran, ini adalah revolusi pemikiran yang mengubah cara kita memandang alam semesta. Oke, jadi perjalanan kita hari ini bakal kayak gini. Kita mulai dari bencana atom yang hampir bikin fisika kacau balau. Terus kita lihat lompatan kuantum jenius dari Bohr yang mengubah segalanya. Kita juga bakal bongkar aturan-aturan baru yang dia ciptakan, lihat gimana modelnya berhasil memecahkan teka-teki hidrogen, dan di akhir kita bakal coba jawab, kok bisa sih sebuah model yang udah usang tapi tetap penting banget? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bencana atom. Jadi gini, di awal abad ke-20, para fisikawan tuh lagi seneng banget. Mereka baru aja punya model atom baru yang kelihatannya keren, kayak tata surya versi mini. Tapi, ternyata ada satu masalah fatal yang ngumpet di baliknya. Sebuah cacat logika yang kalau benar, ya berarti kita semua ini seharusnya nggak ada di sini sekarang. Dan ini bukan pertanyaan main-main atau buat bahan renungan ya, ini serius. Menurut semua hukum fisika yang mereka pegang waktu itu, setiap atom di alam semesta ini seharusnya nggak stabil, seharusnya hancur. Jadi pertanyaannya jadi sangat-sangat nyata. Kenapa ya dunia ini nggak runtuh begitu aja? Nah, ini dia biang keroknya. Model planet dari Rutherford di tahun 1911 itu sebenarnya elegan banget. Kelihatannya masuk akal. Cuma, masalahnya, fisika klasik punya aturan yang nggak bisa ditawar. Partikel bermuatan yang geraknya muter, itu pasti bakal kehilangan energi. Artinya apa? Artinya, setiap elektron itu bakal mengalami spiral kematian. Mereka bakal muter makin kenceng, makin dekat ke inti, dan pum, nabrak inti atom dalam sepersekian detik aja. Dan ini bukan cuma berlaku buat satu atom loh, tapi semua atom. Alam semesta ini seharusnya udah musnah bahkan sebelum sempat terbentuk. Oke, kita lanjut ke bagian 2, lompatan kuantum Bohr. Nah, di tengah krisis ini muncullah seorang fisikawan muda dari Denmark, namanya Niels Bohr. Dan dia melakukan sesuatu yang benar-benar gila, di luar nalar. Dia nggak coba-coba buat nambal sulam aturan yang ada. Nggak, dia bilang, buang aja aturan lama itu. Kita bikin aturan main yang baru sama sekali. Coba deh lihat seberapa cepat revolusi ini terjadi. Tahun 1911, Rutherford nunjukin ada masalah besar. Cuma 2 tahun kemudian, 1913, Bohr udah datang bawa solusinya. Gila kan? Ini bukan sekedar kemajuan biasa. Ini tuh ibaratnya fisika yang melesat secepat cahaya, mengubah fondasi sains cuma dalam sekejap mata. Masuk bagian 3, aturan-aturan atom. Nah, ini penting banget buat kita pahami ya. Solusi Bohr itu bukan cuma sekedar update kecil-kecilan. Dia benar-benar menulis ulang buku aturan alam semesta, tapi di level yang paling kecil. Dan dengan melakukan itu, dia secara nggak sengaja ngebuka pintu ke dunia yang sama sekali baru. Dunia mekanika kuantum yang aneh, tapi juga luar biasa. Jadi ini dia 3 aturan radikal dari Bohr. Pertama, elektron itu cuma boleh ada di jalur atau orbit tertentu, nggak boleh ada di tengah-tengahnya. Titik. Kedua, selama si elektron diam di jalurnya itu, aturan fisika klasik soal kehilangan energi, entah kenapa nggak berlaku. Lupakan aja aturan itu. Dan yang paling gokil, yang ketiga, elektron bisa lompat secara instan antar jalur ini. Caranya dengan nyerap atau ngelepasin satu paket energi cahaya yang namanya foton. Ini benar-benar pemberontakan total terhadap semua yang dipercaya fisika klasik. Konsep utamanya di sini itu namanya kuantisasi. Dan ini mengubah segalanya. Gampangnya gini deh, bayangin sebuah tangga. Anda bisa berdiri di anak tangga pertama, atau kedua, atau ketiga kan? Tapi Anda nggak bisa kan melayang di antara anak tangga pertama dan kedua? Nah, persis kayak gitu kata Bohr soal energi elektron. Energi itu cuma bisa ada di level-level tertentu yang spesifik, nggak ada nilai di antaranya. Oke, lanjut ke bagian 4. Memecahkan teka-teki hidrogen. Soalnya gini, ide seradikal apapun, sekeren apapun ya percuma kalau nggak ada buktinya. Nah, momen pembuktian buat modelnya Bohr ini datang waktu dihadapkan pada sebuah teka-teki lama yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala, yaitu sidik jari cahaya yang misterius dari atom hidrogen. Jadi, udah bertahun-tahun para ilmuwan itu ngelihat sesuatu yang aneh. Kalau gas hidrogen dipanaskan, dia itu nggak bersinar dengan semua warna pelangi gitu. Nggak, dia cuma memancarkan garis-garis warna yang spesifik banget, mirip kayak barcode atau sidik jari yang unik. Dan
Nggak ada satupun yang bisa jelasin kenapa bisa begitu. Sampai akhirnya model Bohr datang. Model ini bukan cuma bisa ngejelasin kenapanya, tapi juga bisa memprediksi letak setiap garis warna itu dengan presisi matematis yang wow, luar biasa akurat. Nah, disinilah letak keindahan matematikanya. Dengan model Bohr, kita bisa hitung tingkat energi yang pasti buat setiap orbit. Ingat kan setiap anak tangga tadi? Contohnya tingkat dasar atau N sama dengan 1, energinya itu minus 13,6 elektron volt. Tingkat berikutnya, N sama dengan 2, itu minus 3,4. Jadi waktu ada elektron lompat turun dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1, dia bakal ngelepasin foton dengan energi yang ya persis selisih antara keduanya. Dan tebak apa? Energi foton itu cocok plek ketiplek sama salah satu garis warna yang kelihatan di spektrum hidrogen. Ini bukan lagi teori teman-teman, ini adalah prediksi yang terbukti. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Model usang yang esensial. Nah, setelah berhasil mecahin teka-teki hidrogen, kayaknya ceritanya selesai di sini ya. Kemenangan besar. Tapi dalam sains, cerita itu nggak pernah benar-benar tamat. Ternyata, model Bohr yang super brilian ini cuma sebuah jembatan. Sebuah langkah yang penting banget, tapi bukan tujuan akhirnya. Kelemahan model ini pun mulai kelihatan. Waktu dicoba diterapin ke atom yang lebih rumit dari hidrogen, prediksinya gagal total, nggak jalan. Modelnya juga nggak bisa ngejelasin detail-detail aneh. Misalnya, kenapa garis spektrum bisa pecah jadi beberapa garis kalau ada medan magnet. Dan yang paling fatal, model ini nabrak prinsip yang nantinya jadi jantungnya mekanika kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini bilang kita nggak akan pernah bisa tahu posisi sekaligus momentum elektron secara pasti pada saat yang bersamaan. Terus kalau gitu, kenapa kita masih aja belajar model ini di sekolah? Soalnya, meskipun secara teknis model ini salah, model Bohr itu adalah jembatan yang sempurna. Dia ngenalin kita ke ide-ide kuantum yang paling penting, kayak tingkat energi yang terkuantisasi dan lompatan kuantum, tapi dengan cara yang sederhana dan gampang dicerna. Anggap aja ini batu loncatan pertama yang super penting yang ngebawa kita ke pemahaman atom yang lebih modern kayak sekarang. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting tentang sains itu sendiri. Gimana sih sains itu bekerja? Kisah model Bohr ini nunjukin ke kita kalau kemajuan itu bukan jalan lurus yang mulus menuju kebenaran. Bukan. Ini lebih mirip proses membangun jembatan, kita menciptakan model-model yang ya mungkin nggak sempurna, tapi setiap model itu ngebawa kita selangkah lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam. Jadi, pertanyaannya, gimana sebuah gagasan yang salah justru bisa jadi langkah paling brilian di jalan menuju kebenaran?